Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu, teman-teman jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang zakat. Semoga ya dengan kita belajar zakat kita diberikan kesempatan untuk menjadi muzaki. Apa itu muzaki? Orang yang membayar zakat. Ya, jadi orang-orang muzaki ini, ibu-ibu, teman-teman, adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah harta, di mana hartanya itu sudah mencapai nisab, sudah mencapai batasan yang memang perlu dizakati, kemudian dia berzakat. Jadi sekarang kalau berdoa sama Allah, ibu-ibu, kan nanti tanggal 9 Dzulhijjah, itu kalau bisa kita fokus, minta sama Allah apa yang perlu kita minta. Dan di antara permintaan kita, seringkali saya berpesan kepada diri saya dan teman-teman semuanya, mintalah keselamatan untuk masalah akhirat. Dan boleh kita berdoa sama Allah, ya Allah, jadikanlah hamba, keluarga hamba sebagai seorang muzaki. Muzaki itu orang yang bayar zakat. Ya Allah, jadikanlah tahun ini zakatnya hamba 100 juta misalnya. Loh, kalau zakatnya aja 100 juta berarti hartanya berapa? Coba dihitung. Ini kan berarti lebih dari 100 juta. Tuh zakatnya 100 juta gitu ya. Masya Allah, emang ada ustazah yang orang yang punya harta begitu? Ya ada, tapi saya nggak tahu siapa orangnya. Yang jelas Allah itu zat yang maha baik. Kadang kita sering mintanya, ya Allah berikanlah hamba uang 10 juta gitu ya. Iya nggak ibu-ibu? Ya Allah berikanlah hamba rizki yang berlimpah. Tapi lupa untuk meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami ini orang-orang yang muzaki, yang membayar zakat. Dan jadikanlah zakatnya kami itu misalnya nanti di lebaran tahun depan 10 juta misalnya. Ya mustahil Allah akan berikan 10 juta, pasti lebih. Zakatnya aja 10 juta. Berarti hartanya ya lebih dari 10 juta. Ya, jadi berdoalah kepada Allah. Emang boleh ustazah kita minta harta sama Allah? Boleh. Dan sebaik-baik harta adalah yang dititipkan kepada orang salih. Kenapa? Karena dengan harta tersebut ia bisa bersedekah, berinfak, ya berbagi kepada yang lain. Ya, baik. Kita sekarang akan belajar tentang zakat pertanian dulu. Ya. Yuk, bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, faslun wa nisabuz zuru'i wath thimari khamsatu awsuqin wa hiya 1600 ritlin bil iraqi wa fi mazada bihisabi wa fiha in suqiyat bima'is sama'i awis sayhil ushru wa in suqiyat bidulabin aw nadhin nisful ushr. Bismillah ya, kita belajar pelan-pelan ibu-ibu ya. Kita akan belajar tentang zakat pertanian. Ustazah sawah aja nggak punya gitu ya. Gimana mau zakat ya? Ya mbok menawi nanti Allah kasih rezeki sawah berhektar-hektar. Amin katanya. Mau ngelolanya Bu. Kenapa? Oh kos-kosan. Iya ya sekarang udah jadi balung apa Bu? Balung besi ya. Subhanallah. Ya baiklah. Tapi tidak apa-apa ya belajar ya. Bismillah. Nah yang pertama adalah zakat pertanian. Zakat pertanian ini ibu-ibu teman-teman yang saya cintai karena Allah. Dan zakat tanaman dan buah-buahan ini tidak semuanya dizakati. Nah, kalau orang jualan semangka apa ya dizakati. Nah, kalau ada orang jualan apa? Jualan mangga. Atau punya buah mangga. Itu apakah dizakati? Ternyata tidak semuanya. Nah, ini perlu dipahami dulu nih. Zakat pertanian tuh enggak semua barang pertanian tuh dizakati. Syaratnya apa? Syaratnya ini penting nih. Barang tersebut adalah makanan pokok. Jadi enggak semua barang pertanian itu wajib dizakati. Nah, apa saja contoh
zakat tanaman atau sayur ibu-ibu. Misalnya apa? Contohnya padi, itu kan dia tanaman pokok. Atau apa lagi? Sawit tanaman pokok bukan? Jagung tanaman pokok di mana ibu? Gandum, mungkin bisa gandum. Terus apa lagi misalnya? Padi kan Indonesia nih. Kalau gandum kan orang Arab itu makanan pokoknya gandum. Gandum yang dibikin roti. Kalau di Indonesia kita makan pagi, siang, sore nasi, beras ya. Apa bu? Roti, oh iya. Tapi kan maksudnya makanan pokok. Kalau orang Indonesia makan roti satu wadah, satu tuh belum makan. Gimana? Kenapa ngemil namanya? Ya disebut makan kalau makan nasi. Makanya di Indonesia itu yang berlaku yang dizakati itu adalah padi. Ya, beras, betul. Atau ada sagu. Di daerah mana tuh? Tapi itu makanan pokok bukan ya? Bukan ya? Itu makanan pokok, maksudnya sehari mereka makan sagu berapa kali? Ada orang Papua? Tidak ada. Kalau itu bukan menjadi makanan keseharian, ya, hanya ya kadang-kadang berarti belum disebut sebagai makanan pokok. Ya, gandum di Arab itu termasuk jenis yang dizakati. Kenapa? Karena mereka pagi makannya roti, siang makan nasi, sore baru makan roti lagi. Berarti gandum masuk dalam kategori barang pertanian yang wajib dizakati kalau di Timur Tengah. Ya, karena mereka makanan pokoknya lebih banyak mengkonsumsi gandumnya daripada nasi, daripada padi. Baik. Apa tadi? Jagung itu kalau memang itu misalnya ada sebuah pulau, dia pagi, siang, sore makannya jagung terus, nasi jagung misalnya gitu ya. Berarti itu makanan pokok dizakati. Ya. Tapi kalau seandainya misalnya dia makan jagungnya itu misalnya sepekan sekali, kata para ulama ini tidak wajib dizakati. Karena itu bukan menjadi makanan pokok daerah tersebut. Ya. Kalau memang tiap hari dia makan jagung misalnya, maka itu jadi makanan pokok. Ya. Buah-buahan yang wajib dizakati ibu-ibu adalah kurma, tamrun. Kurma itu wajib dizakati. Kok ustazah? Tapi kan nggak sering kita makan. Iya orang Indonesia. Di Arab kurma itu ibaratnya gorengan, ibu-ibu. Kalau nggak makan kurma tuh ada yang aneh orang Arab itu. Nah, bahkan dulu pernah nggak saya cerita bu, waktu di Yaman, anak-anak muda, para penuntut ilmu di Yaman tuh kalau nggak ada lauk, nasi tuh campur kurma. Jadi mereka tuh gimana ya? Gimana saya jelasinnya? Kurma tuh barang berharga lah bagi mereka. Ibaratnya apa kalau di Indonesia bu? Ya kalau bukan gorengan apa ya? Jadi kalau nggak makan itu tuh ada yang kurang. Ya tempe ya. Tempe mungkin ya, betul. Ya. Jadi kurma itu adalah barang pertanian yang wajib dizakati. Kemudian yang wajib dizakati juga anggur, tapi anggurnya dalam bentuk kismis. Anggur kering. Kenapa? Karena sebagian ya tempat menjadikan anggur ini sebagai bahan pokok. Ya, jadi dimakan. Bahkan dulu para ulama ya, mereka kalau pengen kuat di hafalan mereka itu kalau mau safar, mau perjalanan jauh tuh Bu ya. Ya mereka nggak kayak kita. Kalau kita mau safar bawanya apa? Nasi. Yo, nasi apa Bu? Nasi bakar, nasi macam-macam ya. Arem-arem ya. Kalau zaman dulu para ulama kalau mau safar mereka bawanya kismis. Kalau enggak kismis kurma. Kok bisa kismis Ustazah? Iya, karena kismis itu ibu-ibu di antara manfaatnya adalah memudahkan kita punya hafalan yang kuat. Oh, kata ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau kita lagi ngapal Quran, konsumsi banyak kismis, jangan gorengan. Ya. Di antara makanan yang menjadikan kata ini ada disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim ya. Kata Imam Ibnul Qayyim yang bisa melemahkan hafalan seseorang itu, nih, maaf ya ini kayaknya banyak dikonsumsi orang Indonesia. Yang bisa melemahkan hafalan seseorang itu adalah sesuatu yang terlalu pedas. Oh lagi ibu. Ohnya tuh sampai serempak. Oh gitu. Ada yang suka sambal? Oh, jadi jangan heran ya yang ya kalau pas ngapalin hari ini ngapalin mungkin besok hilang.
Iya. Terlalu pedas itu bisa melemahkan hafalan. Terlalu asam. Itu juga bisa menghilangkan, bisa melemahkan hafalan. Yo. Waduh, senenge napa, Bu? Rujak. Itu. Jadi orang-orang Timur Tengah itu kenapa ya? Masya Allah, tabarakallah. Saya punya guru ibu-ibu, Masya Allah. Beliau punya 5 kiroat, Masya Allah. Perempuan. Ya, semoga Allah menjaga beliau. Beliau itu semua online, semua murid-murid beliau itu masih beliau kenal, walaupun itu udah lama nggak datang itu. Terus beliau ayat-ayat itu letaknya di mana, mutasyabihatnya itu Masya Allah kuat sekali hafalannya, Masya Allah. Usianya berapa? Usianya berapa? Enggak, 67. Tapi masih kuat hafalannya. Kenapa? Karena tidak mengkonsumsi gorengan. Yang mereka konsumsi adalah tadi makanannya berkualitas ya. Kurma, kismis. Kan kalau oleh-oleh haji, ibu-ibu coba. Oleh-oleh haji, ada kismisnya nggak? Oh, ada kurma nggak? Ada gorengan nggak? Nggak ada, ya kan? Ya. Jadi itulah makanan-makanan yang berkualitas, kismis, kurma, zam-zam. Itu yang harusnya kita minum, kita makan, gitu ya. Masya Allah. Jadi saya punya jamaah momi-momi muda, ya. Itu sejak mendengar bahwa kismis itu adalah sesuatu yang bisa menambah kekuatan hafalan. Sekarang kalau snack buat bekal anaknya, itu apa-apa dikasih kismis. Ya. Beliau bikin roti gandum, kismisnya dibanyakin katanya gitu ya. Jadi dicampur gitu. Apa-apa tuh semua dikismisin. Dibikin olahan gitu ya. Katanya oh ya biar hafalannya bagus karena anaknya beliau lagi ngapalin Quran ya. Jadi dulu bekalnya macam-macam, sekarang udah pokoknya olahan yang memang dalamnya ada kismisnya. Masya Allah, kan anak-anak itu suka bosen ya kalau kismis dimakan langsung. Jadi sama beliau dibikin olahan macam-macam, yang jelas dalamnya ada kismis gitu ya. Yang bisa bikin snack ya antum gih. Besok bikin snack yang ada kismisnya. Oh nggak bisa. Baik. Sudah ya ibu-ibu. Atau barley apa sih itu? Tahu barley? Mungkin Australia ya. Mereka makanan pokoknya ya. Biji-bijian. Apa Bu? Jali-jali. Di Indonesia ada. Banyak yang makan. Tapi itu bentuknya biji ya Mbak? Oh jali-jali katanya. Pernah makan yang? Sorghum mungkin? Oh beda. Biji-bijian ya itu ya? Oh ada tuh namanya jali-jali. Di Kalimantan mungkin ya? Oh di Jogja ada? Oh kita aja yang nggak tahu. Itu wajib dizakati juga. Ya baik. Sampun nggih ibu-ibu, yuk kita lanjut. Ya, jadi besok kalau bekal kismis nggih ibu-ibu, nggih katanya biar hafalannya bagus. Insyaallah. Baik. Nah, tanaman ini ya dia nisabnya itu nisabuz zuru' wasimar, nisab zuru' wasimar. Kapan wajib dizakati? Apakah ketika petani menanam padi atau petani menanam kurma, dia langsung mengeluarkan zakatnya? Tidak. Ternyata ada nisabnya, ada batasannya. Berapa batasannya? 5 ausuk atau 5 wasak. Ditulis dulu, nanti kita hitung-hitungan bareng-bareng. Berapa Bu? 5 wasak. Terus di sini Syekh mengatakan 5 wasak itu sama dengan alfu wasittu mi'aritlin bil Iraqi. 1.600 ritel. Ritel itu timbangan orang Irak. Ya, 1.600 ritlun Iraqi. Ya. Atau ada lagi kalau seumpama mau di kilo, ya para ulama sudah menjelaskan di kilo itu berarti sama dengan 653 kilogram. Biar nggak bingung ya. 653 kilogram baru petani ini bayar wajib zakat. Ya, boleh bentuk beras atau bentuk gandum kalau orang Arab. Itu kalau sudah mencapai 653 kilogram. Itu kan banyak ya, Bu. Ya, berapa berarti itu? 1 kintal berapa? 100. 1 kintal 100. Berarti ini berapa kintal kira-kira? 6,5 kintal. Ya, 6,5 kintal baru wajib zakat. Kalau belum mencapai itu tidak wajib zakat.
Ya. Ustazah walaupun 1 kintal, iya 1 kintal belum wajib zakat karena nisabnya itu 6,5 kintal. Masya Allah ya, Islam tuh benar-benar Masya Allah. Ya benar-benar apa ya, zaman dulu tuh memang banyak orang-orang kaya gitu. Buktinya apa? Zakatul mal tuh hidup gitu ya. Subhanallah. Zaman dulu nggak ada pajak, ya adanya zakat ibu-ibu, tapi rakyatnya sejahtera. Gimana? Zaman sekarang kebalikannya. Ada zakat tapi ternyata ada pajak tapi ternyata masyarakatnya belum banyak yang sejahtera. Ya Masya Allah. Baik, sampun G, berapa tadi kalau kilogram? 653. Nah, untuk bayar zakatnya bagaimana? Ada perbedaan. Kalau ditanamnya memakai air hujan saja tanpa ada usaha atau ikhtiar yang lebih, ya karena di Indonesia ini Masya Allah hujan Masya Allah luar biasa ya, banyak gitu ya. Atau ya ibu-ibu di sini air hujan saja atau disirami dari irigasi yang tanpa biaya. Nah kalau di tempat kami di Berbah itu masih banyak tuh irigasi petani tuh, atau godean ya, godean tuh banyak tuh. Itu Masya Allah airnya yo bening gitu, lancar. Jadi petani tuh ndak harus pakai pompa gitu. Dia lewat irigasi air aja udah dapet tuh. Ya udah Masya Allah udah dapet untuk menyiram pertanian mereka. Nah kalau seandainya ada lahan sawah, dia airnya dapat dari air hujan atau air irigasi, maka zakatnya adalah 10% atau 1/10. 1/10. Oh iya, boleh. Coba dihitung ibu-ibu. Kalau tadi 6,5 kintal, berarti zakatnya berapa? 65 kilo. Masya Allah, itu matematikanya luar biasa itu ibu. Masya Allah, Masya Allah. 65 kilo sedikit kan? Coba bayangin ibu-ibu, zakat tuh luar biasa loh, Masya Allah. Maksudnya tidak memberatkan umatnya Rasulullah SAW. Ya 6,5 kintal tuh kan banyak ya bu. Tapi ternyata zakatnya hanya sedikit, 65 kilo saja. Subhanallah. Baik, itu kalau dapat airnya hujan ataupun dari irigasi. Nah, kalau airnya wa in suqiyat bidulab, kalau airnya dia pakai air pompa atau ada ikhtiar misalnya ngambil air sumur, ngeret-ngeret gitu ya. Terus baru disiram-siram. Berarti kan ada usaha manusia. Maksudnya ada usaha yang lebih gitu ya. Maka di sini nisful usyr. Maka kalau seandainya berarti nisful usyr itu setengah 10% berapa? 5%. Kalau dia ada ikhtiar manusia, baik itu dengan pompa ya ataupun dengan dulab, ember-ember yang diambil dengan nimba pakai air sumur, maka zakatnya 5% saja. Ya, Masya Allah, lebih ringan lagi. Berarti kalau tadi 6,5 kintal, berapa 5%-nya? Bu, ibu nih. 6,5 kintal, 5%-nya berapa? 32,5 ya, Masya Allah, lebih sedikit ya, Masya Allah. Dan ini adil ya, kenapa? Karena kalau air hujan atau air irigasi kan nggak bayar untuk listriknya ya, tapi kalau air pompa atau air sumur tadi yang pakai sanyo misalnya, itu kan bayar buat listriknya. Masya Allah. Jadi Islam itu luar biasa adil bu ya, membedakan antara ya yang dia mendapatkan air hujan saja atau dia usaha yang diusahakan agar pertaniannya dapat tumbuh dengan baik dengan hasil yang maksimal. Ya usahanya gimana dengan pompa dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi lebih tafsil, lebih terperinci. Ya tidak disamaratakan. Masya Allah. Baik. Kemudian yang selanjutnya faslun wa taqumu urudut tijaru inda akhiril hauli bimashturiyat bihi wa yukhraju min dhalika rub'ul ushr wa mastukhrija min ma'adinid dhahabi wal fidda yukhraju minhu rub'ul ushri fil hali wa ma yujadu minar rikazi fa fihil khumus. Ya. Di sini kita akan belajar tentang zakat perdagangan. Ya. Seperti apa zakat perdagangan ibu?
Zakat perdagangan adalah zakat yang dihitung ketika ada seseorang berusaha atau dia melakukan sebuah usaha, ya, di mana di situ ada transaksi jual beli, itu perdagangan. Ya, nah perdagangan ini haulnya adalah 1 tahun. Kalau tadi pertanian haulnya kapan, Bu? Panen, ya betul. Haul tuh masanya. Kalau emas perak masanya berapa? Haulnya masih ingat enggak? Setahun. Nisabnya berapa? Masih ingat enggak? 85. Masih ingat kan? 85, betul. Haulnya setahun. Sama, perdagangan itu dibayarkan kalau sudah 1 tahun. Ya, sudah 1 tahun. Baik. Nah, berapa dibayarkan kalau sudah 1 tahun? Ya, dibayarkannya adalah sebesar 1/4 1/10. 1/4 1/10 berapa itu? Rubu'ul usyr tuh 1/4 1/10 berapa? 2,5, betul. 2,5%. Masya Allah. Saya yakin ibu tuh dulu matematikanya 100 deh kayaknya. Hah? Oh iya, banyak makan kismis katanya. Masya Allah. Ya, jadi matematikanya masih seger gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Baik. Nah, gimana caranya, Bu? Ya, misal gini. Oh, nisabnya, zakat perdagangan nisabnya sama kayak emas dan dahab, 85 gram. Saya belum menyampaikan tadi ya, nisab. Nisab tuh berarti sekarang 85 gram. Coba, Bu, dihitung dengan harga emas sekarang. Berapa? Harga emas hari ini berapa? Ada yang tahu? Kayaknya kalau semakin besar itu dia semakin murah, betul. Coba ibu-ibu, coba saya lihatkan sebentar ya. Oke. Coba ya. Ini kalau yang 50-nya saja 135 juta. 50 gram atau 100 gramnya itu sama dengan 271 juta hari ini. 271 juta. Berarti 85 gram sekitar berapa? 250 lah, ambillah segitu ya, ambil 250. Kalau ada orang jualan, ya hasil perdagangannya belum mencapai nisab, maka belum wajib membayar zakat. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. Karena banyak orang jualan, wah aku tak membayar zakat. Zakat apa, Bu? Zakat perdagangan gitu ya. Padahal nisabnya belum mencapai itu. Coba saya tanya, kalau ada orang jualan ya, terus dapat laba kotornya 250 apa, Bu? 250 juta. Bukan ribu. Nah, 250 juta ya. Setelah laba kotor setelah dikurang-kurangi misalnya sewa atau dikurangi modal, ya keuntungan bersih lah. 250 juta per tahun itu jualan apa? Jualan apa kira-kira? Apa, Bu? Nggak mungkin ya, Bu, sembako nggak mungkin. Yo kalau grosiran ya mungkin, Bu. Apa? Bahan bangunan, fashion ya. Mungkin loh, fashion itu kan juga besar batinya ya. Atau apa misalnya ya? Bahan bangunan sudah. Atau jual beli emas, betul. Jual beli emas. Ya zaman sekarang kan banyak. Ibu-ibu, Masya Allah ya, buka jual beli emas. Ah, itu hati-hati, itu udah masuk perdagangan itu. Ya. Dan dia nanti kalau emasnya ngendap, dia punya juga emas 85 gram, berarti beda antara perdagangan dan emas yang dia endapkan. Itu berarti zakatnya 2. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah, hati-hati ya. Jadi jangan sampai semangat berdagang tapi tidak mengeluarkan zakat. Ya, Masya Allah, baik. Emas bukan emas terpendam di tanah, maksudnya emas yang nggak dipakai. Perhiasan kemarin kayaknya sudah belum ya? Perhiasan ada 2. Udah ya? Ada 2 pendapat yang. Ada yang mengatakan kalau perhiasannya dipakai, walaupun itu banyak pating grembel, ya misalnya 10 cincin misalnya ya, atau gelang dari sini dari ujung ke ujung misalnya, itu nggak ada zakatnya. Ya kalau dipakai, tapi kalau nggak dipakai itu kena tetap. Ya. Ada yang mengatakan perhiasan walaupun dipakai atau tidak tetap sama. Jadi ada 2 pendapat. Ya, yang mau ambil yang mana? Tapi yo kayaknya wong Jawa yo ora ono yo. Perhiasan sampai 85 gram dipakai ya rembel. Nggih mboten ibu-ibu. Kenapa, Bu? Wah, ada yo 85 gram dipakai semua. Allahu Akbar. Hah?
Berapa? Oh, jadi dipakai hajian itu? Oh, pulang haji, beli di sana. Oh, itu adatnya mereka. Oh, banyak yang dipakai. Masya Allah, Masya Allah. Terus buat apa nanti tuh? Asal dipakai aja? Daerah mana itu, Mbak? Oh, baru dengar saya, Bu. Oh, di YouTube. Berarti saya gaptek ya. Nggak sampai lihat. Jadi orang pulang haji, orang berangkat haji, dia bawa emasnya tuh, perhiasannya. Dipakai nggak? Oh, pas pulang yang. Jadi di pesawat pada dipakai katanya. Berarti nanti pas salaman gombrong gitu ya. Masya Allah. Oh, jilbabnya dikasih emas juga. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Saya baru tahu karena selama ini kalau di Jawa nggak kayak gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Berarti orang Sulawesi itu sebenarnya kaya ya. Allahu Akbar. Oh, tapi yo serem juga ya kalau harus make. Masya Allah budayanya, Masya Allah. Apa Bu Eyang? Malah nggak cantik katanya. Malah nanti silonya bukan silau glowing tapi silau emas ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian di sini wa mastukhrija min ma'anid dhahabi wal fiddati yukhriju minhu rubul usri fil hali wa ma yujadu minar rikazi fa fil khumus. Baik. Kemudian yang selanjutnya, barang dagangan itu ibu-ibu contohnya begini, ya. Barang dagangan berapa tadi? 200 berapa tadi? 50 juta, ya. Itu kalau sampai masih ada utang piutang, utangnya itu jangan diambil, utangnya jangan dimasukin, dia harus dibayarkan dulu. Dan biasanya kalau orang jualan kan ada utang piutang, kalau yang sudah gede-gede loh, ya. Nah itu jangan dihitung di 250 itu. 250 itu bersih dari hutang. Jadi kalau ada hutang piutang dibereskan dulu, baru kemudian dihitung kembali. Ya. Kenapa? Karena banyak orang-orang penjual yang besar-besar itu mereka juga, jangan kira ibu-ibu orang yang jualan itu nggak ada hutang. Biasanya semakin banyak modalnya, itu biasanya utangnya juga semakin banyak ya. Banyak konsinyasi ya. Oh iya benar. Jadi kita bersyukur sama Allah ya. Nih teman-teman ibu-ibu yang harus kita syukuri betul ya. Kalau bangun di pagi hari nggak punya hutang, itu adalah nikmat. Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Ustazah, kalau orang kaya itu ya dia nikmat enggak kalau bangun tidur? Ya tergantung. Kalau nggak punya utang ya mungkin nikmat. Kalau punya utang ya bangun tidur langsung keinget utang. Nah, hutang itu adalah sesuatu yang tidak bisa menenangkan. Semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari hutang piutang. Baik. Ar-rikaz ibu-ibu. Apa itu ar-rikaz? Ar-rikaz itu barang temuan. Ya. Mohon untuk didengarkan ibu-ibu, ar-rikaz itu adalah barang temuan atau harta karun. Oh. Ada nggak harta karun sekarang? Oh, ada. Misalnya di Indonesia waktu zaman apa tuh? Viral batu apa ya zaman dulu itu ya? Itu yang diperjualbelikan tuh batu akik. Kan pernah tuh saya pernah lihat ada tuh beritanya ditemukan di daerah mana itu yang dia batu permata itu ya di dalam bumi bagus tuh zamrud. Itu kan berarti barang temuan tuh. Nah, tapi masalahnya di Indonesia itu sudah ada undang-undangnya. Setiap barang temuan milik negara. Ya. Jadi sudah nggak dizakati, udah diambil sama negara. Ya. Kenapa? Katanya kalau nemu barang nggak usah diviralkan gitu ya, tapi dizakati ya. Kalau kita semuanya, kalau ini ya, Masya Allah orang Indonesia itu taat gitu ya. Kalau nemu sesuatu dari bumi atau harta karun langsung apa? Lapor polisi. Ya, nanti sama polisi dijemput. Dijemput apa? Dijemput barangnya diambil kan gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau memang itu undang-undangnya, wallahu ta'ala alam. Itu saya juga nggak paham tentang undang-undang seperti itu. Tapi yang jelas ada kan disebutkan ya,
Semua barang temuan itu milik negara. Subhanallah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.